Bangun personal branding dalam 6 bulan ke depan dan hidup lo bakal berubah drastis banget. Dan ini cocok banget terutama bagi teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai seorang psikolog, seorang dokter, dokter gigi, dokter kulit, dokter kecantikan lah, atau mungkin seorang trainer, seorang personal trainer, kesehatan. Pokoknya apapun profesi yang biasanya itu memerlukan klien. Nah, gue bakal coba jelasin kenapa. Gue pribadi adalah seorang trainer dalam bidang komunikasi. Oke, dan gue ngebangun personal branding gue di 3 platform, ada di YouTube, di Instagram, dan di TikTok. Dan gue bisa jelas banget dengan yakin sekarang bilang bahwa personal branding itu bakal ngubah hidup siapapun. Gue bakal jelasin. Setiap dari kita itu bakal menghasilkan uang ya melalui produk yang kita jual. Kita prinsip utama dalam entrepreneurship. We have product to sell and we sell it to people that need it. Oke, simple. Oke, kita punya produk, kita ngejual produk itu kepada orang yang membutuhkan. Jadi namanya barter value. Nah, semakin banyak orang yang beli produk kita, ini berarti semakin banyak revenue yang kita dapetin. Oke, dan gimana caranya kita bikin orang lebih banyak beli produk kita? Nah, dulu itu banyak banget caranya, kayak canvassing, nyebar-nyebarin brosur, pasang spanduk, billboard, dan segala macamnya, gitu kan. Jadi, ini cara lama. Nah, cara baru adalah dengan konten. Banyak banget dari kita yang sering dengar, konten aja, bikin konten aja, bikin konten aja. Tapi seringkali kita mikir kayak, kenapa sih harus bikin konten? Nah, tujuan utama kita bikin konten itu simpel banget kok. Yaitu adalah bikin orang lebih banyak tahu tentang diri kita. Ibaratnya gini deh, kita misalnya seorang psikolog, kita pengen bikin orang, lebih banyak orang tahu bahwa, oh ada nih psikolog namanya psikolog Jason, dia ngebantu orang sembuh dari masalah depresi dalam 6 minggu, ada programnya. Oke, semakin banyak orang yang tahu tentang kita, ya berarti semakin besar kemungkinan orang beli produk kita. Oke, ingat, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang beli. Nah cuman, kita nggak pengen semakin banyak orang yang tahu doang. Kayak, buat apa ada anak remaja umur 19 tahun tahu tentang kita seorang psikolog? Kayaknya dia nggak bakal butuh juga sih, dia lebih butuhnya misalnya buat apa, gitu kan. Nah, kita pengen mencapai target market yang tepat. Oleh karena itu, gimana sih Bang cara kita mencapai target market yang tepat? Simple. Kita bikin konten yang memang dibutuhin oleh target marketnya. Salah satu klien kami itu ngebangun personal branding di bidang psikologi percintaan. Dan beliau itu ngebangun konten tentang apa? Tentang ya percintaan, putus cinta, move on, dan segala macamnya. Dan konten yang dihasilkan itu bakal menemukan kok target audience yang pengen kita dapetin. Nah, sekarang lebih praktisnya lagi aja deh. Terus gimana cara kita mulai bikin konten? Bikin konten itu simpel banget kok. Yang pertama, tentuin niche-nya dulu. Bagi teman-teman, ya tentuin dulu lah mau bikin konten itu di bidang apa. Kesehatan kah, komunikasi kah, soft skill kah. Jadi, pilih dulu pengen bikin konten tentang apa. Oke? Nah, kalau mungkin teman-teman yang udah punya profesi, mungkin udah tahu ya, ke psikolog, kayak bikin konten psikolog, tentang lawyer, bikin konten tentang lawyer, dokter gigi tentang dokter gigi. Intinya di sana lah. Nah, yang kedua, ini gue sebut sebagai trust creation. Bang, apa sih itu trust creation? Gini, jangan cuman bikin konten hanya untuk sekedar bikin konten. Kita bikin konten untuk bikin kepercayaan. Itu dua hal yang berbeda. Contoh, konten gue di Jason Stanley Unscripted itu bukan cuma sekedar konten komunikasi, sekedar ngonten di komunikasi. No, di sana gue bikin konten untuk membangun kepercayaan. Nah, pertanyaan adalah, gimana orang bisa percaya bahwa gue orang yang memang bisa membantu mereka dalam komunikasi? Ada satu hal yang gue sebut sebagai I never know if I never work with you. Nah, artinya apa sih Bang? Dalam bidang hiring, kita ada peribahasa yang dimana gue nggak pernah tahu lo cocok sama gue atau enggak sampai gue kerja sama lo. Intinya adalah kita pernah merasakan dulu. Ibaratnya gini, kayak gue manggil tukang AC, gue nggak tahu dia bakal bisa bersihin AC gue atau enggak sampai dia benar-benar bersihin AC gue. Nah, cuman masalahnya adalah gini, kita nggak perlu kan dia tuh bersihin AC kita. Kita bisa ngeliat AC yang dia pernah bersihin bersih gak? Atau mungkin dia kasih kita unjuk dulu AC-nya nih, coba nih dibersihin dulu setengahnya doang, free. Terus dia bersihkan? Oke, bersih. Yaudah lanjut deh, gue bayar full. Jadi intinya adalah kita harus ngerasain testingnya dulu. Kalau mungkin di produk itu namanya tester. Jadi kalau donat dicobain gratis itu tester, biar kita beli 12 produk lainnya gitu kan. Nah, sama dengan konten. Kalau misalkan kita adalah seorang dokter kesehatan, dokter klinik, misalkan kecantikan, maka kita bisa bikin konten kayak,
Oke, gimana konten yang bikin orang percaya bahwa gue adalah dokter kulit yang berpengetahuan di bidang ini dan cocok buat mereka pilih. Oke, misalnya kita bikin konten, 3 cara ampuh ngehilangin jerawat kamu dalam 12 bulan. And then dibikin tuh kontennya. Oke, kayak apa aja yang harus diminum, apa aja program dan segala macamnya. Nah, dari sana sebenarnya secara nggak langsung ketika orang nonton konten tersebut, mereka tuh bakal mulai ngerasa percaya sama kita. Oke, jadi ada namanya teori psikologis yang disebut sebagai social proximity. Ini artinya adalah semakin lama orang menghabiskan waktu bersama kita, semakin mereka percaya sama kita. Nah, ini gak harus secara tatap muka ketemu kok. Kayak nonton video aja kayak sekarang, mungkin teman-teman semuanya nonton gue sekarang, itu udah ngabisin waktu. Dan teman-teman mungkin mulai percaya bahwa gue orang yang cukup berpengetahuan di bidang digital. And then, nanti teman-teman semakin lama, keinget, oh, kayak Jason Stanley tuh punya Stanley Agency deh, buat ngebantu gue ngebangun konten deh. Boleh ya, coba deh, gue lagi butuh banget nih, gue hubungin ah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Itu namanya membangun kepercayaan untuk menghasilkan leads, dan leads-nya beli dari kita. So, ini utamanya tentang ngebangun konten. Bang, cuman gue pengen banget nih terima kelar konten gue. Bisa gak sih bang, gue dibikinin aja? Bisa banget, kita ada free consultation juga kok. By the way, jadi bagi teman-teman yang pengen konsultasi gratis tentang personal brandingnya, enaknya dibawa kemana, dan paket-paketnya itu apa-apa aja, ini penjelasannya, nanti bisa cek juga di pin komentar. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini, tapi ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi, kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian. Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari satu, bikin personal branding itu kayak gimana ya. Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja. Kita bakal ngebantuin selama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya, teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerjasama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek untuk info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, yuk kita lanjut ke dalam bagian berikutnya dalam video kali ini.